Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Pina, mahasiswa jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan sebuah tutorial menggunakan software bernama Imagy. Software ini bermanfaat untuk menentukan ukuran partikel dari suatu analisis SEM atau scanning elektron mikroskopi. Selain ukuran, bisa juga menentukan jari-jari, diameter, dan luas permukaan partikel. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada software bernama Imagy. Nah, kita klik file pertama-tama, kemudian kita klik open, lalu kita cari gambar yang akan kita analisis, kemudian klik open. Nah, kita bisa lihat gambar yang akan kita analisis ini adalah partikel berbentuk bulat dan berwarna abu-abu. Nah, di sini juga ada beberapa data yang bisa kita lihat. Ada data voltase, kemudian ada perbesaran, dan juga ada skala, yaitu dalam satuan mikrometer. Nah, setelah itu kita pastikan di image-nya yaitu 8 bit. Type-nya 8 bit. Oke. Lalu setelah itu kita klik analyze, kemudian kita klik set scale. Lalu kita klik, kalau sudah 0, ininya 1, kita klik OK. Lalu kita ukur ini. Kita perbesar dulu. Nah, kita klik ini. Lalu kita ukur. Agar lurus, kita klik menggunakan Shift. Nah, kalau setelah kita ukur, kita klik Analyze lagi. Kita klik Set Scale-nya. Lalu kita Now distance-nya kita ubah karena di sini 3 mikrometer, dan untuk analisis SEM ini dalam nanometer, maka 1 mikrometer ini kita ubah menjadi 3 kali 1000 nanometer, jadi kita klik 3000 nanometer. Klik 3000, lalu unitnya kita klik menjadi nanometer, satuannya nanometer. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita ukur partikelnya dengan menarik garis. Satu ya teman-teman, misal dari sini. Kita klik garis ke sini. Lalu kita klik ke Analyze, lalu kita klik Measure. Nah, kalau biar lebih cepatnya itu, kita Ctrl M aja. Misalnya kita ini tarik garis di sini, kita ukur, lalu kita klik Ctrl M. Nah, seperti itu. Agak lebih cepatnya. Nah, terus kita tandain ya, biar nggak ada yang beda. Tandain gitu. Nah, kita ukur semuanya seminimal mungkin itu 150 data. Nah, gini, Ctrl M. Lalu kita tandain. Nah, setelah itu kita tarik garis lagi, misalnya ini. Tarik garis, lalu Ctrl M. Setelah itu kita tandain agar tidak ada yang sama. Nah, seperti itu terus ya sampai datanya itu seminimal mungkin 150 data dan harus berbeda-beda ukurannya. Nah, setelah kita mendapatkan banyak partikel yang kita ukur, kita copy semua ini. Kalau udah 150 data ya, kita copy. Klik Ctrl C gitu ya. Nah, karena saya udah membuat sampai 150 data, nah ini hasilnya. Nah, kemudian kita paste ke Excel. Nah, ini data yang sudah saya cari ya. Totalnya ada 160 data. Nah, kemudian setelah ini kita cari R kuadrat. Kita tulis R kuadrat. Lalu R, kemudian diameter. Nah, untuk mencari R kuadrat, rumusnya itu sama dengan area dibagi 3,14. Klik Enter. Nah, ini kita sesuaikan aja ya, teman-teman. Nah, ininya kita samain ke bawah. Kalau untuk R-nya itu, rumusnya itu SQRT sama dengan SQRT
kemudian R kuadrat, kurung. Enter. Ininya kita, nah seperti itu. Nah, kemudian untuk D-nya, rumusnya itu 2 dikali sama dengan 2 dikali R, lalu enter. Nah, samain ini. Nah, setelah itu kita copy kolom D-nya, Ctrl C. Nah, setelah copy kita ke origin, lalu kita paste di sininya, paste ya. Lalu kita namanya diameter. Kemudian blok kolom Y, kemudian kita ke plot, kemudian kita ke statistik, yang kita plotkan, line, oke. Salah. Statistik, kemudian maaf ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita klik histogram, sehingga diperoleh grafik seperti ini. Nah, lalu kita ubah count-nya menjadi frekuensi. Nah, setelah itu, kalau kita ubah menjadi frekuensi, sebelumnya kita klik pada titik-titik warna hitam ini, kemudian kita klik kanan. Setelah itu, go to bin worksheet. Nah, kita memperoleh data seperti ini. Lalu kita plot sumber X dan sumber Y-nya. Upload ya teman-teman, sumber X dan sumber Y-nya. Lalu kita plot, kemudian ke kolom bar atau pie. Kemudian kita klik kolom. Nah, diperoleh kolom seperti ini. Dan akan kita tentukan regresinya. Caranya kita klik analyze, kemudian kita klik fitting, yaitu non-linear curve, fit, open dialog. Oke, nah setelah itu kita kategorinya kita ubah menjadi function. Lalu ini functionnya kita ubah menjadi Gaussian. Advance-nya kita ubah menjadi, advance-nya kita ubah. Fit aja ya teman-teman. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita mendapatkan regresinya itu sebesar 0,96858. Nah, dan terakhir kita sudah mendapatkan data final, yaitu data yang sudah kita olah. Di sini kita bisa lihat regresinya itu 0,9 sekian ya teman-teman. Dan untuk regresi ketika hasilnya itu mendekati 1, maka pengolahan data ini dapat dikatakan bagus. Dan 0,9 sekian ini dapat diperbaiki kalau kita bisa lebih teliti dalam pengukuran yang tadi yang partikel yang buat-buatnya itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.